Oke, udah. Mulai lah. Selamat malam Pak Posmo dan teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dari manajemen pemasaran akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Strategi Visual Konten Marketing pada Instagram dalam membangun brand awareness fashion brand lokal, yaitu studi kasus pada This is April. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Veronica Situmorang dengan NIM 233 11559. Saya Zivanya Chelsea. Saya Farel JC Alexander. Oke, next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial sebagai sarana pemasaran yang efektif untuk membangun citra merek dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Instagram menjadi platform yang banyak dimanfaatkan industri fashion karena mampu menyajikan konten visual yang menarik dan interaktif. Visual content marketing berperan penting dalam menarik perhatian konsumen, memperkuat identitas merek, dan meningkatkan brand awareness, yaitu kemampuan konsumen mengenali serta mengingat suatu merek. Dalam industri fashion, strategi visual menjadi faktor penting karena nilai estetika turut mempengaruhi keputusan pembelian. Salah satu brand fashion lokal yang aktif memanfaatkan Instagram adalah This is April. Melalui berbagai konten visual yang konsisten, brand ini berupaya membangun brand awareness di tengah persaingan industri fashion yang semakin ketat. Oleh karena itu, strategi visual content marketing This is April menarik untuk diteliti dalam membangun brand awareness konsumen. Next. Selanjutnya, fokus dan tujuan penelitian. Yang pertama itu ada masalah utama. Bagaimana strategi visual dan bentuk konten yang diterapkan This is April berperan dalam membangun kesadaran merek di mata audiens. Yang kedua, output diharapkan memberikan rekomendasi taktis bagi brand fashion lokal untuk bersaing secara visual di pasar digital Indonesia. Yang terakhir, tujuan strategis, yaitu menganalisis efektivitas Reels dan Feed, serta memahami persepsi audiens Gen Z terhadap konsistensi visual brand tersebut. Selanjutnya ada teori stimulus, organism, dan respon atau SOR. Yang pertama ada stimulus visual content visual Instagram This April yang berupa feed dan reels berfungsi sebagai rangsangan eksternal yang diterima oleh audiens. Konten tersebut mencakup foto, produk, video promosi, inspirasi gaya berpakaian, kampanye pemasaran, serta berbagai informasi fashion yang dirancang untuk menarik perhatian, membangun ketertarikan, dan menciptakan persepsi positif terhadap merek. Yang kedua ada organism, audience perception, proses internal yang terjadi pada generasi Z setelah menerima dan melihat konten visual Instagram This is April. Pada tahap ini, audiens membentuk pemahaman, penilaian, serta respon emosional terhadap konten yang ditampilkan, sehingga mempengaruhi cara mereka mengenali, mengingat, dan memandang merek tersebut. Selanjutnya ada respon, brand awareness, tingkat kemampuan konsumen untuk mengenali, mengingat, dan membedakan suatu merek dari merek lain dalam kategori produk yang sama. Semakin tinggi brand awareness, semakin besar kemungkinan konsumen mengingat This is April saat membutuhkan produk fashion, sehingga merek memiliki peluang lebih besar untuk dipilih dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya integrasi feed dan reels. Instagram feed berfungsi sebagai katalog digital yang permanen, membangun estetika brand, menampilkan detail produk, dan menjaga konsistensi identitas visual. Instagram Reels, alat untuk reach dan storytelling,
video pendek yang lebih mudah viral untuk menjangkau audiens baru melalui konten yang dinamis dan interaktif. Selanjutnya, targeting dan awareness level. Karakteristik generasi Z merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi digital sehingga mereka mengonsumsi sebagian besar informasi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan platform digital lainnya. Mereka cenderung lebih cepat menerima informasi yang disajikan dalam bentuk visual, interaktif, dan mudah diakses kapan saja. Visual hungry, generasi Z lebih tertarik pada konten visual seperti video, foto, dan desain grafis yang menarik dibandingkan teks yang panjang. Konten dengan kualitas visual yang lebih baik lebih mudah menarik perhatian, dipahami, dan diingat, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk persepsi dan minat mereka terhadap suatu merek. Authenticity, generasi Z cenderung menyukai brand yang memiliki narasi yang jujur, transparan, dan tidak dibuat-buat. Mereka lebih tertarik pada brand yang menunjukkan nilai, identitas, serta gaya hidup yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat membangun rasa percaya dan kedekatan emosional dengan konsumen. Selanjutnya ada pendekatan dan metode penelitian. Di aspek metodologinya yaitu ada pendekatan untuk penjelasan detailnya, kualitatif sampai studi kasus, yaitu digunakan untuk mengeksplorasi fenomena strategi pemasaran dalam konteks nyata dan mendalam. Kemudian ada informan untuk penjelasan detailnya, ada intern, social media, spesialis This is April, dan eksternal Gen Z followers, total 8-15 orang hingga mencapai data saturation. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi konten feed atau reels, dan dokumentasi screenshot serta statistik publik. Kemudian ada analisis data, yaitu model Miles dan Haberman, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Next. Selanjutnya ada validitas data dan etika penelitian. Ada uji keabsahan data atau triangulasi, yaitu memastikan objektivitas dan keabsahan data dilakukan melalui 3 metode berikut. Yang pertama ada triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari manajer brand dengan pendapat konsumen untuk melihat kesesuaian dan meningkatkan kredibilitas data. Lalu ada triangulasi teknik, yaitu memeriksa kesesuaian hasil wawancara dengan bukti atau konten yang terdapat pada akun Instagram, sehingga data yang diperoleh lebih valid. Lalu ada triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data dilakukan pada waktu atau periode yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi dan mengurangi kemungkinan bias situasional. Lalu ada etika akademik. Yang pertama ada informed consent, yaitu setiap informan memberikan persetujuan secara sukarela setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan juga proses penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada confidentiality, yaitu identitas serta informasi pribadi informan, pendukung dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Kemudian terakhir ada objectivity, yaitu seluruh hasil penelitian disajikan secara objektif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau pandangan pribadi peneliti. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan proposal penelitian yang telah kami susun, dapat disimpulkan bahwa visual content marketing melalui Instagram memiliki peran penting dalam membangun brand awareness, fashion brand lokal, khususnya pada This is April. Pemanfaatan fitur Instagram seperti feed dan reels memungkinkan perusahaan menyampaikan identitas merek secara lebih menarik
kreatif, dan interaktif kepada audiens, terutama generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan menyukai konten visual. Strategi visual konten marketing yang konsisten, informatif, serta sesuai dengan karakteristik target pasar mampu membentuk persepsi positif konsumen terhadap merek. Selain itu, penggunaan konten visual yang menarik dapat meningkatkan engagement, memperkuat daya ingat konsumen terhadap merek, dan membantu This is April mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri fashion lokal yang semakin ketat. Oleh karena itu, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan emosional dan kesadaran merek secara berkelanjutan. Selanjutnya, saran This is April disarankan untuk terus meningkatkan kreativitas dan konsistensi konten visual di Instagram. Perusahaan perlu memanfaatkan fitur Reels, Story, dan Feed secara optimal untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Fashion brand lokal lainnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam menyusun strategi digital marketing berbasis visual konten. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti customer engagement, purchase intention, atau influencer marketing agar penelitian lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih luas dan terukur. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif atau menambahkan variabel lain seperti customer engagement, purchase intention, atau influencer marketing agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai proposal penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Udah berapa menit? Emang ini bisa di